Kalian tahu nggak sih, di Karawang ada Bendungan Walahar. Bendungan Walahar ini adalah salah satu peninggalan masa kolonial Belanda. Tapi ternyata peninggalan masa kolonial di Indonesia gak cuma bangunan seperti bendungan atau monumen aja loh. Ada juga peninggalan yang bentuknya gak kelihatan langsung, tapi masih berpengaruh sampai sekarang, yaitu di bidang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga nggak tahu sekolah ya. Soalnya kalau zaman Belanda dulu yang boleh sekolah cuman anak pejabat doang. Nah, di video kali ini aku bakal bahas seru-seruan tentang pendidikan di masa kolonial Belanda dan Jepang. Kenalin dulu, nama aku Asya Naila. Tapi aku nggak sendiri. Aku bakalan membawa teman-teman aku yang bakal bahas pembahasan ini. Ada Nur Alfiatin Hasanah. aku, Atila, Aku Kaisah Giatul Abani. dan satu teman aku ada Aku Dini Fitriani. Yuk kita bahas bareng-bareng. pendidikan selama masa kolonial Belanda sekitar abad ke-17 hingga ke-1942 di Hindia Belanda atau dulu dikenal dengan Batavia atau sekarang yang dikenal Jakarta, memiliki esensi yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan kolonial secara garis besar. Pendidikan bukanlah alat untuk membebaskan atau memberdayakan rakyat pribumi secara luas, melainkan instrumen untuk mendukung administrasi kolonial, eksploitasi ekonomi, dan pemeliharaan hierarki sosial. Pada masa VOC 1600-an sampai 1799, pendidikan masih sangat terbatas. Fokus utama adalah pada perdagangan rempah-rempah oleh VOC. Pendidikan formal hampir tidak ada untuk pribumi yang ada lebih bersifat agama Kristen. Masa pemerintahan langsung Belanda 1800-an sampai 1942, setelah VOC bangkrut, Belanda mengambil alih langsung pendidikan mulai terstruktur, tapi tetap elit dan diskriminatif. Kebijakan politik etis mulai 1901 mencoba memperkenalkan pendidikan massal sebagai balas budi atas eksploitasi, tapi implementasinya lambat dan terbatas. Tujuan kolonial bukan memperdaya. Pendidikan dirancang untuk menciptakan tenaga kerja yang patuh dan terampil bagi Belanda. Esensinya adalah mendidik untuk melayani penjajah, bukan membangun kesadaran nasional. Pribumi diajar keterampilan praktis seperti bahasa Belanda, administrasi, pertanian, dan kerajinan, tapi tidak diajarkan sejarah ataupun pemikiran kritis yang bisa menantang kolonialisme. Diskriminasi rasial dan sosial, prioritas untuk Eropa, anak-anak Belanda dan keturunan Eropa mendapat pendidikan terbaik di sekolah. Kemudian, pendidikan untuk pribumi terbatas, hanya elit pribumi seperti bangsawan yang diizinkan masuk sekolah. Pengaruh budaya dan ideologi. Pendidikan menanamkan superioritas barat dan inferioritas pribumi. Nah, konsep kaum terbelakang yang perlu dibimbing, elemen agama misionaris menyebarkan Kristen. Tapi Islam agama mayoritas sering diabaikan atau ditekan, meski ada sekolah Islam swasta yang muncul sebagai responsnya. Kurikulum praktis fokus pada ekonomi kolonial seperti perkebunan, misalnya kayak tanam paksa dan administrasi, bukan seni atau filsafat lokal. Nah, kalian tahu nggak sih apa aja kurikulum yang ada di pendidikan pada masa Belanda? Ada Alfi. Halo Alfi. Kita tanya Alfi yuk, kayaknya dia tahu. Alfi, apa aja sih kurikulum yang ada di pendidikan masa Belanda? Jadi teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sebenarnya sudah cukup teratur, tapi juga sangat diskriminatif. Pada masa kebijakan politik etis sekitar tahun 1900 hingga 1930, Belanda mulai membentuk sistem pendidikan yang terbagi menjadi 3 jenjang. Yang pertama, pendidikan dasar, yang kedua, pendidikan lanjutan, dan yang ketiga, pendidikan tinggi. Namun sayangnya pendidikan ini tidak diberikan secara merata. Anak-anak dari kalangan atas mendapatkan kurikulum yang lebih lengkap, sementara rakyat biasa hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung. Di tingkat dasar, ada 2 jenis sekolah rakyat. Yang pertama, sekolah kelas 1 atau Ongkosuji. Yang kedua, sekolah kelas 2 atau Ongkoloro. Pada jenjang dasar juga ada 3 sekolah utama. Yang pertama, ILS, untuk anak-anak Eropa dalam kurikulum yang meniru sistem pendidikan di Belanda. Yang kedua, HIS, untuk anak pribumi kalangan atas. Dan yang ketiga, HCS, untuk anak-anak keturunan Tionghoa. Nama belajar di sekolah dasar ini rata-rata 7 tahun. Mulai dan mulai masuk ke pendidikan lanjutan.
ada 3 sekolah utama, yaitu MULO, AMS, dan HBS. MULO berisi pelajaran umum seperti bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Prancis, matematika, sejarah, ilmu bumi, dan ilmu alam. Lama belajar di MULO adalah 3 tahun. Selanjutnya, AMS menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Fokus kurikulumnya adalah ilmu sosial, sejarah, ilmu pengetahuan alam, bahasa asing seperti Belanda, Inggris, dan Jerman, serta logika dan filsafat dasar. Lama belajar di AMS juga 3 tahun, sedangkan HBS memiliki kurikulum yang hampir sama dengan AMS, tapi lebih menekankan pada sains dan ilmu eksakta, seperti matematika, fisika, kimia, dan ilmu alam. Lama pendidikan di HBS antara 3 hingga 5 tahun. Kemudian, di jenjang pendidikan, Belanda mendirikan beberapa sekolah khusus untuk mencetak tenaga profesional. Salah satunya adalah Stovia, sekolah dokter pribumi yang mengajarkan anatomi, biologi, kimia, farmasi, dan praktek medis. Lama belajar di Stovia sekitar 7 tahun. Nah, kita kan udah bahas pendidikan masa kolonial Belanda. Kira-kira kalian tahu gak sih kelebihan dan kekurangan masa kolonial Belanda itu? Kalian mau tahu kelebihan dan kekurangannya? Ikut aku. Pada masa kolonial, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan yang modern dan terstruktur. Untuk pertama kalinya, masyarakat pribumi mengenal sekolah formal dengan pembagian jenjang yang jelas dan kurikulum yang teratur. Selain itu, pendidikan Belanda juga membuka jalan bagi munculnya kaum terpelajar pribumi. Orang-orang seperti Ki Hajar Dewantara, Sutomo, dan R.A. Kartini, mereka menjadi pionir kebangkitan nasional dan berjuang agar pendidikan bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Tak hanya itu, metode pembelajaran ala barat seperti ujian, penilaian, dan administrasi menjadi dasar bagi sistem pendidikan kita sekarang. Dengan kata lain, struktur pendidikan modern lahir dari fondasi yang diletakkan pada masa kolonial. Namun, di balik kemajuan itu, sistem pendidikan kolonial menyimpan banyak ketidakadilan. Pendidikan hanya diberikan kepada kalangan tertentu seperti anak pejabat, bangsawan, dan keturunan Eropa. Sementara, sebagian besar rakyat kecil, terutama di pedesaan, tidak mendapat kesempatan belajar. Selain itu, tujuan pendidikan pada masa itu bukan untuk mencerdaskan bangsa, melainkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja kolonial. Sekolah dirancang agar melahirkan pegawai yang patuh dan terampil, bukan pemikir yang merdeka. Warisan dari masa kolonial masih terasa hingga kini. Sisi positifnya, Indonesia memiliki sistem pendidikan yang rapi, berjenjang, dan memiliki standar nasional. Namun, sisi negatifnya juga masih membekas. Kesenjangan pendidikan antara kota dan desa, orientasi pendidikan yang terlalu akademik, dan masih lemahnya integrasi nilai-nilai budaya lokal. Meski begitu, semangat para tokoh pendidikan masa lalu tetap hidup. Gagasan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan manusia ini kembali dihidupkan lewat program Merdeka Belajar. Tujuannya jelas, menghapus warisan pendidikan yang kaku dan elitis, menjadi pendidikan yang lebih bebas, kreatif, dan berakar pada budaya bangsa sendiri. Bentar, hanya ini kotor deh. Halo teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan tentang pendidikan di masa kolonial Jepang. Beberapa kebijakan yang dibentuk oleh Jepang dalam sektor pendidikan pada masa kependudukannya di Indonesia ada Keinin Bunkashi Doshou atau Pusat Kebudayaan, kemudian ada Seikei, kemudian ada ideologi Hakko Ichu, kemudian ada juga sistem pendidikan berjenjang yang baru, yaitu ada Kokumin-gakko atau sekolah rakyat selama 6 tahun, Shoto-chū-gakko atau sekolah menengah pertama selama 3 tahun, ada Koto-chū-gakko atau sekolah menengah tinggi selama 3 tahun, dan ada juga sekolah kejuruan untuk melatih keterampilan praktis di bidang teknik, pertanian, pelayaran, dan pertukangan. Kemudian ada sekolah guru atau Shihan-gakko dan pendidikan militer seperti Heiho yang melatih pemuda Indonesia dalam hal kedisiplinan dan strategi perang. Nah, gimana sih ciri-ciri kurikulum pada masa itu? Jadi, beberapa ciri penting
kurikulum pada masa itu adalah adanya pengajaran bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Jadi, pada masa kependudukan Jepang, bahasa Indonesia itu sudah dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Kemudian, adanya penghapusan dualisme pengajaran. Jadi, Jepang menghapus sistem pendidikan ganda yang sebelumnya membedakan sekolah untuk pribumi dan non-pribumi seperti pada masa Belanda. Kemudian, adanya penetapan jenjang pendidikan baru seperti yang telah aku jelaskan sebelumnya. Kemudian ada juga bantuan dan pembenahan kurikulum. Jadi di sini Jepang memberikan dukungan dana untuk memperbaiki fasilitas dan isi pelajaran agar sesuai dengan kebijakan pemerintahnya. Mata pelajaran yang diajarkannya itu ada bahasa Indonesia, matematika, geografi, bahasa Jepang, dengan penekanan pada kedisiplinan, kerja keras, dan nasionalisme pro-Jepang. Kira-kira kita bahas apa lagi ya tentang pendidikan di masa Jepang? Teman-teman mau tahu nggak kita mau bahas apa? Di masa penjajahan Jepang, pendidikan punya sisi baik dan buruknya loh. Yuk kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pendidikan pada masa kolonial Jepang. 1. Pengakuan bahasa Indonesia. Bahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. 2. Penyatuan sistem sekolah. Tidak ada lagi perbedaan antara sekolah pribumi dan Eropa. 3. Disiplin dan nasionalisme. Pendidikan menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa. 4. Pendidikan karakter dan kemandirian. Kurikulum menekankan gotong royong, kerjasama, dan kedisiplinan. Kekurangan pendidikan pada masa kolonial Jepang. 1. Indoktrinasi dan propaganda. Pendidikan diarahkan untuk kepentingan politik dan perang Jepang. 2. Kekurangan sumber daya pendidikan. Kekurangan guru dan fasilitas karena banyak tenaga Belanda yang dipulangkan. 3. Kekerasan dan militerisasi. Pendidikan bersifat keras dan disiplin berlebihan dengan unsur militer. 4. Terbatasnya pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi tidak berkembang karena Jepang menutup sekolah lanjutan dan universitas. Implikasi pendidikan masa kolonial Jepang terhadap pendidikan saat ini. 1. Nilai positif yang masih relevan. Disiplin, kerja keras, gotong royong, dan semangat nasionalisme tetap menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini. 2. Pembelajaran dari kelemahan masa lalu. Sistem pendidikan sekarang berusaha menghindari cara yang otoriter dan indoktrinatif. 3. Kesadaran sejarah dan refleksi. Masa Jepang mengajarkan bahwa pendidikan bisa digunakan sebagai alat penindasan. Karena itu, pendidikan modern harus berpihak pada pemberdayaan rakyat, bukan pada kepentingan politik. Nah, segitu aja pembahasan dari kami tentang pendidikan pada masa kolonial. Sekian dari kami. Dulu, aku belum ngejelasin kesimpulan. Jadi, kurikulum Belanda membentuk dasar struktur pendidikan modern di Indonesia yang berjenjang dan formal. Kurikulumnya itu menekankan pada kemampuan baca, tulis, berhitung, dan diwajibkan menggunakan bahasa Belanda untuk anak-anak dari kalangan atas. Dan pengetahuan praktis yang dibutuhkan untuk mendukung sistem kolonial. Terus kurikulumnya itu diterapkan tidak memberi ruang bagi pengembangan budaya lokal, sejarah nasional, maupun nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Pendidikan pada masa Belanda lebih diarahkan untuk mencetak tenaga kerja dan pegawai rendahan yang loyal terhadap pemerintahan Belanda, bukan untuk membentuk rakyat Indonesia yang mandiri dan kritis, dan di mana penjajahan Belanda diwarisi bersama warisan diskriminasi dan orientasi kerja. Sementara, kurikulum Jepang membangun semangat dan nilai-nilai pendidikan, menanamkan nilai-nilai nasionalisme, disiplin, gotong royong, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar yang kini menjadi bagian penting dalam pendidikan karakter meski dalam bentuk yang militeristik. Pada masa Jepang memiliki tujuan politis, yaitu menanamkan loyalitas terhadap kaisar Jepang. Dari itu, selain pendidikan umum, Jepang juga memperkenalkan pendidikan militer seperti peta dan heiho untuk membentuk generasi muda yang siap berjuang demi kepentingan Jepang. Nah, keduanya ini sama-sama berpengaruh besar, tapi berbeda loh, namun saling melengkapi terhadap lahirnya sistem pendidikan nasional Indonesia. Seperti Belanda membentuk rangkai sistemnya, dan Jepang membentuk semangat, jiwa, dan integritas kebangsaannya.